Dia akan muncul Windows kayak gini teman-teman, region of interest. Jadi ini tuh kayak di kita kemarin itu, ini intinya membuat poligon teman-teman. Cuman kita di sini akan membuat training data. Jadi kan karena kita kan melakukan klasifikasi digital, klasifikasi yang dilakukan secara otomatis sama machine learning, yang dimana machine learning itu kan butuh data yang udah teman-teman training atau butuh data training atau sampel. Nah, jadi di sini kita akan membuat sampel-sampel sesuai tutupan lahan yang teman-teman lakukan kemarin di kita manual. Ini kalau udah pada muncul Windows ini semua, ini misalkan, ini teman-teman klik aja plus ROI-nya nih, atau yang new ROI tulisannya. Nah, nanti dia akan muncul region of interest ke save di sini. ROI 1. Nah, ini nanti teman-teman ini kan ada ROI name. Ini teman-teman namain aja sesuai dengan nama tutupan lahan teman-teman. Misalkan kemarin teman-teman ngebuatnya pemukiman, vegetasi sawah, ladang, sama landasan terbang. Tapi nanti teman-teman bikin pertama misalkan pemukiman dulu. Misalkan teman-teman namain pemukiman. Nah, di sini teman-teman namain ROI name-nya pemukiman. Terus di sini ada pilihan warnanya. Jadi misalkan teman-teman mau warnain pemukiman itu merah, kuning, hijau, itu sesuai yang RBI kemarin. Jadi banyak kalau di RBI, misalnya kita namain aja merah yang ini. Nah, terus di sini akan ada tools buat teman-teman digitasi di NV. Jadi di sini ada polygon, rectangle, ellipse, polyline, sama point. Jadi buat membuat training datanya, nanti teman-teman tuh bakal pakai yang polygon atau rectangle terserah teman-teman. Tapi kalau aku biasanya pakainya polygon, karena yang polygon itu tarikannya free, jadi teman-teman bisa tarik sesuai sampel yang teman-teman pakai. Nah, ini kalau ada teman-teman misalkan teman-teman mau rectangle, tinggal klik. Lalu misalkan kita pakai yang polygon di sini, kita klik yang polygon, nanti kursor teman-teman akan bentuknya tuh. Kursor teman-teman tuh kan bentuknya tuh kayak gini, kayak tanda plus gini teman-teman. Tanda plus buat digitasi. Nah, kalau udah kayak gitu, berarti teman-teman udah siap buat membuat sampel training datanya. Nah, kalau udah, misalkan ini kan pemukiman nih namanya nih, tinggal teman-teman cari nih yang daerah pemukiman yang mau dijadikan teman-teman sampel. Misalkan kita ngambil yang daerah tengah dulu, ini kan daerah pemukiman nih misalkan. Ya, tinggal teman-teman klik, nanti dia akan ada garis, kayak kita lihat di situ. Akan ada garis merah, itu tinggal teman-teman klik lagi. Digitasinya sama kayak yang di QGIS. Jadi setiap teman-teman klik, dia akan terus nanti tinggal teman-teman klik, misalkan teman-teman tarik ke sini, karena aku pakainya yang polygon, kita harus lihat sih garis merahnya. Kalau teman-teman tarik sama kayak yang di QGIS kemarin. Terus kalau teman-teman udah selesai, tinggal teman-teman klik kanan, nanti akan tulisan complete and accept polygon. Jadi tinggal teman-teman klik. Nah, ini akan jadi sampel satu teman-teman yang buat dijadikan training data pemukiman. Nah, untuk jumlah sampel yang teman-teman mau buat misalkan pemukiman itu berapa, itu terserah teman-teman. Tapi mungkin kalau normalnya mungkin 30 sampel pemukiman. Nah, ini jadi setiap tutupan lahan tuh kalau buat bagusnya itu kemungkinan 30 boleh. Kalau mau lebih juga silahkan. Karena nanti hasil dari training data atau hasil dari klasifikasi digital itu tergantung dari sampel teman-teman. Karena machine learning itu kan dia belajar dari data yang kita klasifikasikan. Nah, itu. Jadi untuk membuat sampel pemukimannya, teman-teman tuh sebisa mungkin menyebar teman-teman. Jadi jangan fokus di tengah doang. Karena nanti kan teman-teman tetap pakainya kan daerah 5x5 yang digital yang manualnya. Buat yang digital ini teman-teman pakai satu layer ekstensi aja nggak apa-apa buat ngambil sampelnya. Jadi misalkan ini kan pemukiman tengah udah, terus teman-teman cari pemukiman yang di daerah-daerah, misalkan daerah, nah ini kan pemukiman juga nih. Nah, tinggal teman-teman tarik lagi, teman-teman bikin polygon, nggak usah terlalu besar, nggak usah terlalu kecil juga nanti. Yang penting bisa merepresentasikan lah.
klik kanan lagi, complete accept polygon. Terus misalkan teman-teman mengambil daerah pemukiman yang ini agak gede, nggak apa-apa karena gede kan. Jadi kalau bisa proporsional. Jadi kan teman-teman ngambil 30 sampel nih, terus teman-teman bagi kuadran aja. Jadi kalau misalkan 30 berarti yang di kanan berapa? 15. Ini menyebar dari atas ke bawah yang daerah pemukiman, yang kirinya misalkan juga 15 gitu. Nanti kalau teman-teman bingung udah berapa sampel teman-teman buat, di sini tulisannya nih. Ada tulisan record count di Windows-nya, ini kan berarti baru 3 sampel. Jadi teman-teman kalau mau bikin 30 aja per pemukiman 30, nanti misalkan teman-teman mau bikin vegetasi 30 juga, terus sawah juga 30. Nah itu untuk ROI layernya itu samain kayak yang digitasi manual teman-teman pakai kemarin. Jadi misalkan teman-teman kemarin pakainya pemukiman, ladang, sama landasan terbang, berarti teman-teman bikin itu juga buat ROI sampel datanya. Di 432. Ini sama kayak tadi, misalkan kita buat kita bikin 5 aja. Nanti aku mau bandingin training data yang makanya cuma dikit sama training data yang makanya lumayan banyak. Misalkan aku bakal bikin 5 pemukiman. Nah, di sini kan pakai 5 sampel doang nih misalkan. Terus kalau misalkan teman-teman sudah selesai nih bikin ROI pemukiman, ini teman-teman tinggal klik yang plus ROI lagi, new ROI atau new region of interest. Ini tinggal teman-teman klik. Nah, nanti dia akan otomatis membuat baru ROI di sini. ROI nomor 1. Nah, ini sama kayak tadi, teman-teman ganti nama aja. Misalkan teman-teman ganti jadi misalkan teman-teman kemarin makainya sawah nih, yang 3 fitur itu berarti teman-teman milihnya sawah. Terus ini teman-teman kasih warna terserah teman-teman yang sesuai sama warna kemarin. Terus layer stick. Warna hijau. Terus sama kayak tadi, tinggal teman-teman digitasi aja. Data sampel yang mau teman-teman pakai buat jadi training data sawah. Sudah jadi. Warnanya nih, kode 159. Kode 159. Berarti 432. Misalkan sawahnya aku juga pakai dengan 5 misalkan. Beda ya? Kok beda? Iya beda. Oke, terus kalau udah sawah misalkan, ini tinggal teman-teman tambah lagi ROI baru 3 fitur lagi. Jadi misalkan teman-teman kemarin pakainya landasan terbang misalkan. Kemarin itu warnanya kan putih. Nah, tinggal teman-teman tambahin lagi, bikin training sampel lagi. Kalau landasan terbang kan karena kan cuma ada di satu daerah, itu nggak apa-apa, teman-teman pakai sampel aja. Yang ini cuman kalau ini ngikutin shape-nya aja, cuman jangan dari satu shape gitu, dibagi-bagi kecil aja kan ya. Landasan terbang ini teman-teman dari sini.
kalau udah lagi sekalian biar pas 5 semua. Misalkan ini udah nih teman-teman. Nah ini udah tiga fitur yang teman pakai kemarin di digitasi manual. Nah itu kalau saran gue buat klasifikasi digital itu teman-teman harus nambahin satu sampel lagi, yaitu sampel laut. Karena nanti kalau misalkan teman-teman nggak buat sampel laut, dia akan mengklasifikasi laut ini sebagai hal yang lain. Misalkan kita nggak buat sampel laut ya, aku bikin klasifikasi dulu. Misalkan teman-teman udah pakai 3 nih, udah pakai 3 layer aja nih. Terus kalau udah teman-teman silang aja ROI-nya. Nah ini udah kelihatan sampel-sampel yang akan kita pakai buat klasifikasi digital. Selanjutnya itu teman-teman akan klasifikasi supervise atau digital supervise namanya. Jadi supervise itu dimana kita tuh mendefinisikan pakai training data. Nah itu makanya namanya supervise. Masih ada teman-teman tinggal cari classification di Toolbox NP. Terus teman-teman di sini ada beberapa classification supervise yang bisa dipakai. Ada maximum, minimum, magnitude, mahalogis, sama constraint analysis. Ya constraint analysis. Nah itu dia tuh pakai algoritma yang beda-beda teman-teman. Nah itu kalau misalkan teman-teman mau nyari tahu lagi di luar praktikum itu juga boleh, kayak perbedaan antara klasifikasinya itu apa aja. Cuman kalau gua yang sekarang kita pakai yang maksimum likelihood aja. Nah itu aku klik, oke. Nanti dia akan classification input file, lihat ini. Kalau udah teman-teman klik aja layer RGB citra teman-teman. Klik oke. Nah, ntar ada pilihan maksimum likelihood parameters. Ini teman-teman select all item saja yang landasan terbang, sawah, sama pemukiman. Terus teman-teman namain. Jadi akan ada 2 output file. Dia itu akan ada output result sama output yang raw image. Raw image itu kayak dia itu menyimpan aturan yang udah teman-teman definisikan, bukan hasilnya. Jadi setiap aturan yang teman-teman pakai buat maksimum likelihood itu bakal disimpan parameternya buat teman-teman pakai lagi. Mas mau tanya. Ya. Kalau udah terus mau menghapus datanya itu gimana? Di yang ini ada kok. Di ROI misalkan. Ini teman-teman apa? Ya jadi ini kan rekor tahun ini kan ada 5 nih. Ini kita lagi milih yang 1. Ini pilihan yang kedua, ini pilihan yang ketiga. Misalkan kamu terakhir yang rekor tahun yang 5. Ini teman-teman klik aja remove ROI. Nanti akan bukan remove ROI yang ini, yang tanda silang. Jadi teman-teman delete rekor aja. Ini kan 5, ntar hilang menjadi 4. Yang terakhir pakai rekornya. Jadi misalkan kamu bikin yang ini nih, terus kamu salah. Nih, ini kan pemukiman, itu kamu salah. Ini kan rekor kelima. Nih, itu kamu silang aja yang ini. Apa ya, rekor. Nanti dia akan hilang. Terus jadi tinggal bikin lagi misalkan yang sesuai sama sawah. Jadi pakai yang pilihan rekornya terakhir kalau teman-teman klik arrow-nya dia akan arahin ke rekor yang sesuai. Aku boleh. Oke teman-teman, kemarin kan sudah ini ya, teman-teman membuat yang digitasi manual atau visual interpretation. Nah itu
untuk kelasnya itu nanti teman-teman menyesuaikan hasil klasifikasi teman-teman di minggu kemarin, ditambah laut ya teman-teman. Jadi misalkan dari teman-teman minggu kemarin itu mengklasifikasikannya misalkan ada 4, misalkan ada sawah, hutan, lapangan terbang, sama apa ya, misal pasir. Nah itu nanti ditambah satu lagi untuk yang lautnya gitu. Nah demikian juga untuk yang praktikum minggu ini. Jadi nanti itu teman-teman untuk membuat sampel ini kan seperti yang Mas Zulfi praktikan ini sedang membuat sampel ya. Itu sampelnya juga jenis objeknya nanti jumlahnya dan namanya itu sama dengan yang teman-teman buat di minggu kemarin. Jadi untuk yang praktikum kali ini juga harus sama karena nanti di akhir nanti kita membandingkan hasil luasan antara hasil klasifikasi hasil digitasi manual teman-teman, klasifikasi dengan menggunakan interpretasi visual teman-teman yang dibandingkan dengan hasil supervised classification ini. Jadi ya kalau misal kemarin kelasnya teman-teman itu sawah, hutan, lapangan udara, nah ini nanti juga sawah, hutan, lapangan udara tambah laut ya. Nah, itu. Terus untuk sampelnya itu, nah ini kan teman-teman kemarin kan sudah membuat ini ya, membuat ROI atau Region of Interest yang kota itu. Nah itu nanti teman-teman masukkan aja karena ini kan Mas Lutfi belum memasukkan ya. Nanti takutnya kalau ini apa namanya teman-teman melakukan digitasinya itu di luar ROI dari yang teman-teman sudah buat kemarin. Jadi ROI-nya nanti dimasukkan aja, lalu sampelnya itu juga di dalam dari ROI tersebut, jangan di luarnya gitu. Oh ya, sorry Ralat, untuk yang untuk pembuatan ininya sampelnya itu boleh di luar ROI, tapi nanti untuk pembuatan yang ground truth itu untuk uji klasifikasi ya, nanti untuk uji akurasi untuk yang akhir nanti itu nanti harus di dalam, karena yang diuji yang di dalam ROI gitu. Untuk yang sampel ini nggak apa-apa di luar, jadi aman aja. Nah untuk bentuk sampelnya itu nggak harus luasan ya teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan, nah itu kan ada 5 jenis. Nah itu teman-teman bebas menggunakan, nggak harus poligon, itu titik juga bisa. Nah titik-titik seperti ini juga nggak apa-apa. Jadi misal teman-teman pegel dikit poligon, berarti bisa juga pakai yang titik-titik. Semakin bervariasi nanti sampelnya semakin bagus. Nah mungkin itu. Jadi tadi kan kata Mas Andi untuk yang membandingkannya nanti baru bakal pakai yang 5x5. Jadi kan kemarin teman-teman digitasinya kan yang 5x5 km itu kan ya. Nah itu nanti hasilnya aja, hasil dari klasifikasi digitalnya nanti yang akan teman-teman bandingkan di daerah RW itu aja. Untuk bikin sampelnya itu pakai satu citra aja nggak apa-apa. Oke, jadi ini aku bakal contohin buat klasifikasinya tanpa laut. Dan kenapa teman-teman tuh kalau bisa harus nambahin satu sampel laut gitu. Ini misalkan teman-teman selesai dengan ROI ini teman-teman silang aja. Jadi teman-teman sampelnya teman-teman misalkan pakai 3 fiturnya aja gitu. Ini tinggal teman-teman cari kelas di sini, terus pilih yang maksimum atribut tadi, terus pilih yang outputan. Mungkin buat yang digitasi ada yang mau nanya nggak tentang digitasinya? Ada yang kesulitan nggak? Bikin ROI-nya aman kan? Mungkin kalau aman, aku bakal contohin kenapa teman-teman butuh bikin layar laut. Ini hasil layar snackingnya, teman-teman klik OK aja. Oke, terus ini default aja. Ini buat nama hasil resultnya teman-teman namanya apa? Ini buat citra yang dulu tadi dia nyimpan akurat yang udah teman-teman definisikan. Kalau udah teman-teman klik.
tadi ada error karena tadi scale vektornya belum aku ganti. Ini di data scale vektor ini 255 ini teman-teman ganti jadi 1 karena dia bakal kaliin scale jumlah dari datanya itu jadi 1 aja, nggak usah 255 sampai tadi. Close. Region interest. Ya, orang bisa diklik sini. Ya, terus kira-kira ini bisa diganti warna. Misalnya pemukiman apa, misalnya hijau. Ya apalah. Terus ini kan geometri poligon rectangle sing dikasih biasa poligonnya ya wis kan anak tanda plus di kira-kira sing salah poligonnya aja gede-gede aja jelek-jelek dijit biasa lah sampelnya sepira Nah ini nanti 5 hasilnya bakal kayak gini teman-teman. kamu gimana
misalkan teman-teman layer stacking dari yang pre-sampel ini, yang B4, B3, B2 tuh, dia itu akan membaca satu band itu punya 4, jadi bakal punya 12. Nah, jadi bakal kayak gini. Itu teman-teman pas spectral subset itu bakal teman-teman pilih aja yang 1, 5, sama 9. Karena band rednya itu 1 sampai 4, band greennya itu 5 sampai 8, band blue-nya itu 9 sampai 12. Ini boleh teman-teman band 2, 6, 10 juga boleh. Ini teman-teman klik oke. Jadi buat pas nanti teman-teman bikin maksimum likelihood, teman-teman pilih yaitu harus spectral subset itu harus 3 band aja. Nanti kalau pas 12 nanti bakal error kayak tadi. Kalau klik oke sama kayak tadi, ini tinggal pilih yang tadi, data scale factor-nya jadi sama. Nah ini nanti ini hasil yang teman-teman bikin kalau teman-teman nggak buat sampel laut. Jadi ini yang daerah sawahnya udah, ini pemukiman yang warna merah. Nah ntar yang lautnya itu bakal dikira pemukiman. Ini kenapa? Karena kan machine learning itu bakal belajar itu dari data yang teman masukin. Dia nggak akan tiba-tiba bikin kelas sendiri itu namanya laut tanpa teman-teman suruh gitu. Nah itu karena tampak laut itu bakal mirip sama tampaknya pemukiman karena gelap. Karena kan daerah-daerah yang pemukiman itu bakal berwarna gelap. Dia karena teman-teman nggak bikin definisikan sampel laut, dia akan mengira laut itu sebagai pemukiman. Bentar bakal kayak gini. Nah, maka dari itu teman-teman harus bikin sampel laut dulu. Nih. Misalkan kita bakal buat sampel laut buat ROI lautnya. Kalau ngetik lagi yang ROI lagi kayak tadi, tinggal teman-teman pilih yang plus ROI, terus kasih nama misalkan jadi biar tampilannya lebih bagus lah, nggak kayak tadi. Teman-teman harus definisikan sampel laut, walaupun teman-teman nggak pakai sampel laut kemarin pas digitasi manual. Nah, ini tinggal teman-teman blok semua daerah lautnya. Iya tidak. Jadi kayak gini. Jadi kalau teman langsung ambil satu sampel laut aja, 1 atau 2 boleh. Misalkan buat yang daerah laut. Nanti kalau udah selesai sampel lautnya, tinggal teman klik silang aja. Ntar udah ada nama apa ROI laut gitu. Teman-teman klik aja maksimum likelihood-nya lagi, kita coba. Terus pakai layer stacking tadi, terus sama kayak tadi, spectral subsetnya jangan lupa, jangan milih 12-12-nya. Dari 3 band RGB-nya yaitu 159. Karena apa namanya tadi yang rednya itu sampai 1 sampai 4, greennya itu band 5 sampai 8, band greennya, band blue-nya itu 9 sampai 12. Oke. Terus pilih yang tadi laut terbang sama pemukiman. Nanti kalau misalkan teman-teman udah definisi laut, jadi dia bakal tetap membaca laut ya sebagai laut, bukan apa namanya sampel lainnya gitu. Nah ini nanti bakal hasilnya kayak gini. Nah ini mungkin masih banyak salahnya karena ini cuma pakai 5 sampel doang teman. Jadi
bakal pakai 5 sampel doang. Itu kan teman-teman lihat nanti daerah-daerah yang yang mungkin masih banyak, ada yang beberapa yang dikiranya sebagai pemukiman padahal bukan pemukiman, terus ada yang dianggap sebagai landasan terbang atau tanah kosong. Karena dia kenapa itu bisa dianggap begitu, karena kan dalam maksimum likelihood machine learning itu kan ngebaca, dia kan pakai visualisasi doang teman-teman. Jadi dia menentukan sebuah daerah atau sampel itu berdasarkan visualisasi yang udah teman-teman training. Jadi misalkan warna atau misalkan yang terlihat dari di citra itu bakal mirip, itu bakal dianggap sebagai landasan terbang. Jadi misalkan daerah-daerah tanah kosong yang warnanya mirip dengan landasan terbang kayak ini bakal dianggap sebagai landasan terbang. Nah, hasil seberapa detail dan seberapa bagus klasifikasi digital ini bakal bergantung sama sampelnya teman-teman. Ini kan aku cuma pakai 5 sampel per tutupan lahan, kan hasilnya nggak akan bagus kayak gini gitu. Ini misalkan aku bakal masukin yang 30 sampel. Masuk kita RBI. Jadi ini yang waktu itu aku bikin sekitar 20-an sampel buat buat satu layer. Nah ini yang mau pakai 5 sampel doang. Waktu ini aku bikin klasifikasi hutan juga buat kasih ngisi daerah kosong yang daerah hutan. Ini yang pakai 20-an sampel, ini yang pakai 5 sampel. Jadi sebenarnya bedanya nggak terlalu jauh, cuman yang kalau yang teman-teman pakai sampel yang makin banyak, itu dia bakal makin bagus juga gitu. Tapi kalau klasifikasi digital ini emang pasti bakal ada beberapa kesalahan, kayak misalkan yang ini yang daerah landasan terbang atau misalkan daerah yang dianggap sebagai ini. Nah itu makanya itu klasifikasi digital ini nanti bakal perlu dicek akurasinya teman-teman, apakah ini sudah benar atau enggak. Mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyain nggak tentang digital ini? Nah kan kemarin kan di RBI itu kan fiturnya itu beda tuh. Nah itu teman-teman mau milih yang mana? Kalau misalkan teman-teman kamu mau ngedefinisi landasan terbangnya doang itu juga boleh, mau definisi bangunannya juga boleh. Cuman kalau saran aku, misalkan kamu kemarin udah pakai bangunan ya itu berarti harus bangunan juga. Cuman kalau klasifikasi digital biasanya kalau bangunan itu karena kan citra yang kita pakai itu kan 10 meter. Biasanya dia kalau mau baca shape itu ya nggak akan bagus. Karena kan ya kayak gini, dia kalau mau baca tutupan lahan tuh pasti nggak akan simetris kalau buat membaca bangunan. Cuman kalau pas kemarin kamu pas digitasi manualnya pakai layer bangunan, itu tetap harus pakai ngedefinisi bangunan. Cuman kalau buat klasifikasi digital, kalau misalkan dia ngebaca shape bangunan, itu biasanya kurang bagus. Karena tadi citranya itu 10 meter, kita kan pakai Sentinel, itu 10 meter resolusi spasialnya, jadi dia kalau buat ngedefinisiin shape-nya warna kotak-kotak kayak bangunan gitu dia nggak terlalu bagus. Tapi untuk layernya itu bakal ngikutin sesuai yang didigitasi manual kemarin. Dan tanya lagi nggak tentang pembuatan sampel atau ROI? Oke, mungkin kalau nggak ada, teman-teman bisa membuat sampel dulu aja. Buatnya tadi sesuai dengan layer yang teman-teman ini. Kalau misalkan teman-teman mau nambahin itu juga boleh. Cuman nanti yang dibandingin tuh nggak akan dipakai yang nggak teman-teman. Yang dibandingin yang layer yang teman-teman pakai di manual sama di digitasi yang digital ini, klasifikasi digital. Supervise.
kalau misalkan mau lebih boleh, kurang sedikit ya monggo, karena nanti nentuin kualitas dari itunya. Cuman tadi lagi ngambil sampelnya kalau bisa jangan terlalu deket-deket dan jangan yang sebelah-sebelahan gitu. Ngambilnya kalau bisa yang mewakilkan semua daerah di citra tersebut. Oke, mungkin teman-teman mau bisa membuat sampel di teman-teman ada yang bandingin aja visual, secara visual hasil yang digital sama yang manual. Jadi kan teman-teman udah punya citra ini nih, nanti kalau teman-teman bandingin aja, misalkan di daerah yang sama di yang digital itu sama yang di manual teman-teman, dikasih manual teman-teman. Misalkan di yang supervise ini atau digital ini dia mendefinisikan ini sebagai vegetasi, padahal di vegetasi manual teman-teman itu sebagai pemukiman. Nah, itu tinggal teman-teman bikin perbandingan aja gitu. Jadi untuk yang laporan ini teman-teman bikin tabel aja perbandingan tampak yang di vegetasi manual teman-teman sama tampak yang di digital teman-teman gitu, sama deskripsi perbedaan itu apa dan kenapa bisa beda dari pemahaman teman-teman gitu. Untuk perbandingan itu terserah teman-teman, boleh makin banyak semakin bagus. Jadi dibandingin aja secara visual, bedanya itu di mana, di digital tuh tampaknya gimana, dia ngedefinisikan sebagai apa. Terus buat yang di manualnya teman-teman, yang digitasi manual teman-teman, itu ngebandingin sebagai apa, tampaknya kayak gimana.